Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, subuh pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, dan masih memudahkan serta melapangkan kita untuk taat beribadah kepadanya sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah, serta penjelasan dari para ulama yang terdahulu yang salih dan komitmen dengan Islam, istiqomah dalam Islam. Berbicara tentang umur, maka pada subuh pagi ini kita akan mengkaji tentang usia yang diingatkan. Usia disebut juga umur, atau asar, yaitu waktu hidup di dunia yang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi usia itu disebut juga umur, atau Rasul juga menyebutnya sebagai asar, yaitu waktu hidup di dunia yang ajalnya sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi kapan kita mati, kapan umur kita berakhir, kapan tutup usia, itu hanya Allah yang tahu. Di dalam hadis yang sahih, ketika Rasul menjelaskan tentang umur sebagai asar atau jejak hidup, jejak digital, beliau bersabda, man habba, siapa saja yang ingin, yang mau, yang suka, Ayub Sato, untuk diluaskan alaihi padanya fi rizkihi, dalam urusan rizkinya, wa ayun sa'a lahu, dan dipanjangkan baginya fi atharihi, dalam asarnya, dalam umurnya, dalam usianya. Fal yasil rahimah, maka hendaklah dia silaturahim. Sebab orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk surga. Artinya kalau kita bersilaturahim, pertama diluaskan rezeki.
Yang kedua, dipanjangkan umur. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Ini hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya umur itu, usia itu ada kaitannya dengan athar. Athar itu jejak, bekas. Jadi ada orang yang umurnya panjang tapi jejak digitalnya pendek. Ada orang yang umurnya pendek tapi jejak digitalnya panjang. Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek, 60 tahun atau 63 tahun kalau hitungan Masehi, hitungan Hijriah. Hitungan Masehi itu 60 tahun, hitungan Hijriah 63 tahun. Tapi jejak digitalnya, asarnya sampai sekarang. Dalam sholat saja kita bersolawat berapa kali ya. Kemudian setiap kali disebut nama beliau, kita juga bersolawat berapa kali. Semakin banyak kita baca hadis, semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi umurnya pendek, tapi jejak digitalnya itu panjang banget. Sampai hari kiamat tuh, nama beliau disebut terus. Pribadi beliau ditaladani terus. Kita mungkin ada yang umurnya 70 tahun. Begitu meninggal, mungkin disebut-sebutnya sampai tahun berapa dia? Jadi umurnya mungkin ada yang 90 tahun. Tapi tidak disebut-sebut sampai hari kiamat. Rasul sampai hari kiamat. Demikian pula Fir'aun ya. Fir'aun juga jejak digitalnya disebut-sebut terus ya. Abu Jahal, Abu Lahab, nggak tahu nanti Abu Janda disebut-sebut nggak? Disebut terus. Makanya wajar kalau Rasul menjelaskan umur dan usia itu adalah asar. Ada kaitannya dengan jejak langkah hidup kita. Bahasa kerennya jejak digital. Kalau kita buka YouTube itu, orang tuh sudah meninggal dunia, tapi videonya masih tetap ada kan? Itu yang bikin manusia, apalagi bikinan Allah, tidak akan hilang. Ada Zainuddin MZ, Jeffrey Bukhari, itu umurnya cuma 40 tahun. Zainuddin MZ nggak tahu itu. Dikenang terus itu, dikenang terus. Sebab ada jejak digitalnya, jejak digitalnya. Mungkin kita juga di rumah punya album foto gitu. Waktu masih kecil, kemudian sampai remaja dan sampai seumur sekarang ada itu, ada jejak digitalnya, walaupun cuma sekedar foto. Dan semua yang kita lakukan jejak digital kita, bukan hanya ada catatan pada Allah, tapi ada catatan pada Raqib dan Atid. Ada catatannya pada si korin dari bangsa jin, Kemudian ada catatannya di bumi yang kita tempatin. Sebab akan menceritakan jejak digital kita di hadapan Allah SWT pada saat dihisab. Makanya man ahabba ayub sakallah alaihi fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah silaturahim. La yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi berapapun usia atau umur yang Allah berikan, atau yang diberikan Allah sebenarnya lebih dari cukup.
jika digunakan dengan benar dan baik. Ya. Jadi ada orang kerjanya jual diri, ya, jadi PSK. Dia cuma sempat ngasih minum anjing yang sedang kehausan, ya. Tapi masuk surga itu, ya ada yang begitu. Ada begal yang sudah membunuh, ya, dan merampok, ya, harta yang dibunuhnya sampai 100 kali itu membunuhnya. Tapi ketika bertaubat, dia diperintahkan untuk hijrah, ya, ke lingkungan yang kondisif untuk ibadah dan amal soleh. Di pertengahan jalan meninggal dunia, sampai malaikat rahmat dan malaikat azab itu rebutan. Kalau diambil oleh malaikat azab dimasukkan ke neraka, diambil oleh malaikat rahmat dimasukkan ke surga. Akhirnya diukur, ya, dari tempat dia pergi ke tempat hijrah, ya, itu diukur itu jauhan kemana, ya. Ternyata dia sudah jauh dari tempat dia berada ke tempat hijrah. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Ini jejak digital, jejak diri kita. Dan itu oleh Allah dicatat, bukan amal yang kita lakukan saja, tapi jejak digitalnya juga, asarnya juga akan ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab, akan diadili, bahkan divonis. Apakah gara-gara jejak digital itu kita masuk surga atau masuk neraka? Ya. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada penghuni neraka, ya, saat disiksa dan mohon dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ya. Jadi di dunianya nggak pernah ibadah, nggak pernah amal soleh, kerjanya maksiat tanpa tobat. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia menjerit histeris, kesakitan ketika disiksa, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, suratnya, ya, surat apa ini ada ya? Oh, surat Fatir ayat 37. Ya, silakan dibuka nanti ya. Jadi Allah katakan kepada penghuni neraka saat disiksa dan memohon dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Surat Fatir ayat 37. Wahum, dan mereka penghuni neraka itu yastarikhuna, mereka berteriak, ya, fiha, di dalam neraka ketika disiksa. Ternyata teriakannya itu bukan hanya merasakan sakit yang luar biasa, tapi juga memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Jadi kalau berdoa di neraka, doanya tidak akan dikabul. Beda kalau berdoa di surga. Jadi orang berdoa kepada Allah itu tidak hanya di dunia saja, ya. Di neraka juga berdoa, di surga juga berdoa. Inilah rekaman yang Allah simpan dalam Al-Quran, doa penghuni neraka ketika disiksa di neraka, ya, sambil teriak histeris, menjerit kesakitan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ini doa, ya, doa penghuni neraka. Ini nggak boleh, ya, dibaca ketika sujud. Ya, karena ini berbicara tentang doa penghuni neraka ketika disiksa di neraka. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Na'mal, pasti kami akan beramal solihan, yang baik-baik. Beramal soleh, bukan beramal salah. Ghairul ladzi kunna na'mal, ya,
bukan amal yang pernah kami lakukan waktu di dunia. Ya. Jadi menyesal, tapi menyesal yang tidak ada gunanya. Ya. Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Ya. Jadi dikatakan kepada mereka penghuni neraka yang sedang disiksa, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Jadi hidup itu untuk berpikir. Setelah berzikir kepada Allah SWT sambil berdiri, duduk, berbaring. Dan itu adalah ulul albab. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Ya. Bukan hanya pintar tapi cerdas. Dia selalu berzikir kepada Allah setiap saat, setiap keadaan. Tapi dalam waktu yang sama dia memikirkan tentang ciptaan Allah. Sehingga membuahkan keyakinan. Pertama, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Jadi hidupnya itu dihiasi dengan syukur, ibadah dan amal saleh. Kenapa? Semua yang Allah ciptakan, jangankan hidupnya, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi membuahkan rasa syukur. Ya. Itu buah daripada zikir dan berpikir. Ada orang yang hidupnya tidak digunakan untuk berpikir. Ya. Capek ngaji di Bagus Takwa mah. Ya, harus mikir. Harus mikir. Ada orang yang nggak mau mikir itu. Ya. Padahal hidup itu bukan hanya untuk berzikir saja, tapi juga untuk berpikir. Agar apa? Agar membuahkan syukur. Karena orang yang berzikir dan berpikir itu pasti dia akan meyakini bahwa semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, ya, itu akan melahirkan rasa kagum kepada karya cipta Allah. Ya. Subhanaka. Ya. Apa subhanak itu? Maha suci Allah. Maha suci Engkau. Ya. Jadi tidak ada satu penciptaan Allah yang tidak mengagumkan. Ya. Semut yang kita injak tanpa salah misalnya. Gitu. Atau kita matikan karena menggigit. Ya. Ada nggak yang bisa bikin usus semut? Bisa nggak? Jantung semut. Ya. Kira-kira ususnya segede apa ya? Ya. Itu satu ekor semut. Di dunia ini ada berapa juta semut dan berapa jenis semut. Semuanya Allah ciptakan. Bahkan semut itu sendiri yang suaranya tidak kita dengar itu bisa ngomong, punya bahasa tersendiri. Ini Al-Quran. Ya. Dan kalau berbicara tentang semut, semut itu kalau dapat makanan nggak pernah makan di tempat, betul kan? Selalu apa? Dibawa ke rumah dan kemudian ngasih tahu kepada teman-temannya bahwa di tempat itu ada makanan. Kalau kita makan, ada makanan, sikat aja sendiri, nggak pernah ngasih tahu sama orang lain. Ya, dibawa rame-rame itu, bahkan benda yang dibawa itu lebih gede daripada tubuhnya. Ya. Makanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi salah satu nama surat. Surat apa? An-Naml, surat semut itu. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia, bermanfaat semuanya. Ya, Maha suci Engkau, karya cipta Engkau semuanya mengagumkan. Ya, tidak pantas untuk diremehkan dan disepelekan. Sampai ada, saya nonton film Sunan Kalijaga ya, yang ke-1 atau kedua itu ada ya, salah satu sunan itu menangis ketika dia pegang daun dan daun itu kecabut sama dia, nangis itu ya.
Karena sebenarnya daun yang dianggap remeh itu kita sendiri nggak bisa menciptakannya ya. Bisa nggak kita menciptakan daun? Ilmu dan teknologi yang sampai sekarang paling canggih nggak bisa bikin daun. Tapi dalam waktu yang sama Allah bikin daun itu berapa lembar itu. Bahkan Allah tahu ya, daun yang jatuh karena kering, kemudian di mana tempatnya. Ya subhanaka, maha suci Engkau. Tapi buah daripada zikir dan berfikir juga melahirkan apa? Melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakina azabana, maka jaga kami, lindungi kami dari azab neraka. Jadi ulama yang selalu berzikir kepada Allah, selalu memikirkan ciptaan Allah, wajar kalau dia takut kepada Allah. Dan hanya ulama yang takut kepada Allah. Jadi salah satu hikmah kita hadir di majelis ilmu ini, pertama, ya, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Supaya kita menjadi orang yang mengagungkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Kemudian dalam waktu yang sama, supaya kita takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena hanya ulama di antara hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah yang takut kepadanya. Ada sorga yang terbaik, namanya sorga Aden. Ya. Sorga yang paling tinggi, paling baik. Allah sediakan untuk manusia yang terbaik, khairul bariyah. Siapa? Pertama yang beriman. Yang kedua yang beramal saleh. Yang ketiga dzalika liman khasyya rabbah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya waja'akum anadzir, ya. Waktu engkau hidup di dunia telah datang kepada kalian an-nadzir, yang memberi peringatan, ya. Dari mulai nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai tabi'ut abba, para ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai ajengan, para dai penceramah ngasih peringatan, ya, tentang adanya neraka, ya, tentang adanya sorga, ya. Tapi kemudian ya, tidak dipedulikan. Sekarang saatnya bukan untuk memohon, bukan untuk menyesal, tapi saat untuk merasakan dahsyatnya adab Allah. Fadzuku, maka silahkan kalian rasakan azab neraka. Famalid zalimina min nasir, maka tidak ada, ya, bagi orang yang zalim, ya, yang bisa menolongnya untuk keluar dari neraka. Ya. Ini menjelaskan orang yang hidupnya tidak digunakan untuk berpikir, orang yang umurnya tidak digunakan dengan baik dan benar, itulah orang yang zalim. Ya. Kemudian usaha yang diingatkan, usia yang diingatkan, umur yang diingatkan, athar yang diingatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Kenapa? Kenapa Allah mengingatkan umur kepada kita, mengingatkan usia kepada kita, mengingatkan bahwa umur itu sejatinya, ya, adalah asar, jejak digital kita yang tidak akan hilang walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama, karena manusia suka lupa. Benar nggak suka lupa? Iya, ya, suka lupa. Ya. Dan itu pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam ketika di sorga, bayangkan. Ya. Ketika di sorga dia lupa. Ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 115, surat 20 tuh. Walaqad, dan sungguh ahidna, telah kami pesankan, ila Adam, kepada Adam, min qablu, ya, jauh sebelumnya, fanasia, tapi dia lupa dengan pesan Allah. Walam najid lahu azma, ya, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi sebenarnya, ya, kita itu punya kekuatan yang luar biasa.
semuanya bisa hafal Al-Quran 30 juz, apalagi juz 30. Ya. Coba gampang mana menghafal dengan mengulangi hafalan? Ya, menghafal gampang. Ya, yang susah itu murojaah, ya, mengulangi hafalan. Tapi ada yang lebih susah lagi, menjaga hafalan. Jadi menghafal, mengulangi hafalan sampai menjaga hafalan itu perlu yang namanya azma, kekuatan yang kuat. Ya. Itu dulu ada ulama namanya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Dia punya, ya, merasa hafalannya itu kurang bagus, susah banget. Ya. Tapi ketika diperlihatkan bagaimana batu yang keras, kemudian ditetesi air sampai kemudian apa? Bolong. Ya. Dari batu dia belajar bahwa ternyata, ya, daya ingat kita itu bisa, ya, kita kondisikan. Ya. Dan sejak itu dia menjadi ulama. Ya. Jadi masing-masing kita tuh punya ingatan yang luar biasa, ya, gitu. Nah ini Nabi Adam, ya, Nabi Adam dipesankan oleh Allah SWT dengan satu pesan, tapi lupa gara-gara apa? Gara-gara tidak dapati kemauan yang kuat padanya, ya, kemauan untuk menghafal, kemauan untuk menghafal. Apalagi sekarang kan, ya, mushaf Al-Quran untuk menghafal itu, ya, itu diblok, ya, warna-warni, ya. Jadi sebenarnya nggak usah ngapalin satu hari satu lembar, ya, atau satu kali baca satu lembar, kan ada tuh, ya. Itu pun diulang-ulang minimal berapa kali tuh? Satu warna itu berapa kali tuh? 40 kali itu, ya. Tapi yang malas apanya? Ulangnya yang malas, ya. 40 kali itu, ya. Jadi 40 kali insya Allah tuh, ya, itu bisa hafal satu warna tuh, satu kali ngapalin. Cuman kata Allah, manusia itu tidak ada kemauan yang kuat untuk menghafal. Gitu. Ya. Coba kenapa kita hafal surat Al-Fatihah? Karena diulang-ulang, kan? Diulang-ulang. Ya. Gitu. Jadi imam rawatib karena sering mengulang-ulang jadi hafal itu. Ya. Kalau makmum nggak hafal-hafal, ya. Karena beda dengan imam rawatib, dipaksa untuk menghafal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini dijelaskan lupa, ya, bahwa iblis adalah musuh yang ingin membuatnya celaka. Jadi Nabi Adam lupa dengan pesan Allah bahwa iblis itu adalah musuh yang ingin membuatnya celaka, ingin agar Adam dikeluarkan dari surga. Itu surat Toha ayat 117 itu, ya. Itu kita tahu setan, ya, tapi kadang-kala kita suka lupa dengan setan, ya. Ibrahim bin Adham menjelaskan ada 10 sebab doa itu tidak dikabul. Salah satunya kita tahu setan itu musuh kita, tapi selalu mengikuti setan. Jadi perbuatan setan diikuti, padahal, ya, kita tahu setan itu adalah musuh kita. Fakulna, maka kami berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka. Ini iblis, ya, setan, ya, musuh engkau. Diingatkan tuh di surga itu, ya. Jadi oleh Allah diingatkan Nabi Adam, wahai Adam, ini, ya, iblis musuh bagimu, wali zaujika, dan musuh istrimu, ya. Jadi kalau Adamnya tidak berhasil digoda, istrinya, ya. Kira-kira yang gampang digoda itu laki-laki atau perempuannya? Ya, hati-hati itu, ya. Kalau kita kuat melawan setan, belum tentu istri kita, ya. Jadi di surga itu, ya, Adamnya digoda,
istrinya juga digoda. Dan Allah ingatkan jauh sebelumnya bahwa iblis setan itu musuh kamu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai setan iblis laknatullah itu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, pasti celaka. Ya. Jadi sebenarnya ya, selama kita berada di luar surga itu ada ya, ancaman yang namanya fatashqa, pasti celaka. Hati-hati tuh. Ya. Kalau sudah masuk surga baru selamat. Ya. Di dunia tuh banyak sekali ancamannya. Atas, bawah, depan, kanan, kiri, belakang ya. Kita minta oleh Allah dilindungi itu. Dari atas, dari bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ya. Di samping minta ditutup aurat itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang bikin manusia celaka. Biangnya adalah iblis. Jadi bukan hanya di surga saja. Ya, di dunia juga karena iblis juga diturunkan dari surga ke bumi ini, dikeluarkan dari surga bersama Adam dan istrinya. Makanya dia akan nongkrongin manusia, ngajogrog bahasa Betawinya itu. Ya. Supaya manusia itu banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang bikin Adam lupa itu, bahwa iblis itu adalah musuhnya dan musuh istrinya. Kemudian lupa bahwa surga tempat yang abadi, ya. Makanya Allah ingatkan terus itu, ya. Makanya ada perintah berzikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikir kita diganggu oleh setan, syukur kita diganggu oleh setan, ibadah kita juga diganggu oleh setan. Nah, pada waktu di surga ternyata Adam dan istrinya lupa bahwa surga tempat yang abadi. Ini Toha 118. Innalaka alla tajum fiha wala ta'ra, katanya, ya. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, yaitu di surga, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Ya. Kalau di dunia lapar enggak? Lapar. Telanjang enggak? Telanjang. Ya. Di surga itu tidak lapar, tidak telanjang. Jadi kenyang terus, berpakaian terus. Pakaiannya abadi, tidak akan lusuh, tidak akan rusak. Sekali makan langsung kenyang. Sekali minum langsung hilang haus dan dahaga. Itu sifat surga, abadi. Ya. Tapi Adam dan istrinya tertipu dengan perkataan iblis. Tergoda dengan bisikan dan rayuan palsunya. Ya, lupa itu, berhasil digoda oleh iblis. Surat Toha 120 tuh. Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adam hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, ini kata setan tuh. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Ini kan nipu ya. Ini hoax ini ya. Ini yang melakukan hoax pertama siapa? Iblis itu. Ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, syajaratil khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Oh. Ini manusia tuh kalau sudah duduk lupa berdiri ya. Pengen 3 kali. Nanti sudah 3 kali berapa? 4 kali. Udah 4 kali kayak Soekarno berapa? Abadi. Ada abadi. Itu ada. Itu sifat manusia wajar. Makanya kelemahan manusia itu dimanfaatkan oleh iblis itu. Ya. Waktu di surga Adam digoda, mau enggak aku tunjukkan satu pohon yang bikin kamu abadi. Kemudian ya, kamu akan menjadi penguasa yang tidak akan ada hentinya, berkuasa terus gitu ya. Kekuasaan yang abadi, makanan yang abadi ya. Karena manusia itu doyan makan ya gitu. Tapi juga manusia tertarik dengan jabatan. Akhirnya Adam dan istrinya berhasil diperdaya iblis. Keduanya maksiat kepada Allah
dan tersesat karena syahwat. Ya. Jadi kalau iblis karena hati, ya, yaitu hasad, ya. Kemudian sombong, membangkang. Ini hati itu. Hati itu selalu membangkang, sombong, iri, dengki, benci, dendam dan sebagainya. Itu yang bikin susah masuk surga tuh. Sedangkan manusia apa penyakitnya? Syahwat, ya. Itu. Syahwat itu perut dan adiknya. Tahu adik perut? Nah, itu ya. Adiknya perut itu. Gitu. Katanya ya, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, ya, itu rata-rata lemahnya itu pertama di makanan, ya. Karena ustadz itu yang lain satu besek, ustadz berapa besek itu? Datang dijemput, pulang diantar, enak ini satu. Pokoknya ustadz itu pada gemuk-gemuk gitu. Iya, udah gitu dikasih duit lagi di amplop, gimana nggak kenyang ya? Nah, itu makanan godaannya tuh, ya. Gitu. Yang kedua apa? Perempuan ustadz itu, ya. Merasa paling cakep. Ya. Jadi kalau ada yang kinclong gitu ya, menor ya, gitu. Ya, itu hati-hati itu, hati-hati. Tapi sebenarnya bukan ustadz saja, biasanya yang banyak duitnya, banyak jabatannya itu selalu, ya, ya, selalu dekat makanan dan perempuan. Ya. Gitu. Jadi ada orang yang di setiap tempat hafal tuh makanan yang enak, ya, gitu karena banyak duit itu. Nah di sini nih soto Padang nih, soto Padang. Itu soto Padang dari mana tuh? Purwakarta tuh ke bawah itu, ya. Nah, itu ada di Texmaco itu serba dipepes. Jadi saya ketika kenal dengan mereka selalu kalau ke Bandung kemana tuh di tempat makan yang dia suka makan, ya kalau banyak duit, ya. Demikian pula ketika jabatan, ya. Itu godaannya apa? Syahwat, ya. Perut dan adiknya perut itu. Dan itu ternyata ya kelemahan Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak manusia ketika di sorga itu, ya. Makanya digoda pertama dengan makanan syajaratil khuldi, yang kedua dengan jabatan dan kekuasaan, mulkin la apa tadi la tabla katanya, ya. Mulkin la yabla, ya. Kekuasaan yang tidak akan binasa. Kemudian fa'akala minha, maka Adam dan istrinya memakan, ya, buah yang ada dari pohon khuldi itu. Fabadat lahuma sawatahuma. Kemudian aurat keduanya terbuka. Ya, tadinya kan berpakaian, ya, auratnya tertutup rapi, tiba-tiba itu terbuka auratnya. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan. Ya. Itu sekarang sambo terbuka nggak auratnya? Gara-gara apa tuh? Ya gara-gara jabatan itu. Dan ternyata bukan hanya sambo saja, bisa yang lainnya. Gara-gara makanan, gara-gara jabatan, terbuka aibnya. Bukan hanya dirinya, keluarganya juga malu itu. Malu itu. Dan ini ketika di sorga Allah ingatkan dengan kisah Nabi Adam dan istrinya gara-gara makan buah, ya, dari pohon khuldi, maka auratnya terbuka keduanya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Karena malu, kemudian dia menutupi badannya dengan daun dari sorga. Ya, daun, ya, dari sorga dia ambil, dipakai menutup auratnya. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Maka kemudian Adam telah durhaka kepada Tuhan yaitu Allah, dan sesatlah dia. Ya. Jadi iblis itu, setan itu kerjanya menyesatkan manusia, supaya manusia pertama diusir dari sorga, yang kedua tidak bisa balik lagi ke sorga. Kalau Adam diusir dari sorga, sedangkan anak cucunya tidak bisa lagi balik ke sorga, return to Eden. Itu tugas utama iblis dan setan. Ya. Tapi kemudian Adam lupa, makanya diingatkan. Ya.
Kemudian manusia sering lupa, bukan hanya suka lupa, sering lupa. Makanya diingatkan tentang umurnya, tentang usianya, tentang asarnya. Ya. Di antaranya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu adalah bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Bukan apa? Bukan tujuan, bukan, tapi bekal. Ya. Bekal. Jadi rizki kita yang berupa kekayaan, ya, jabatan, ketenaran dan sebagainya itu bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu kampung yang sebenarnya hidup terus, nggak bakal mati. Ya. Tertawa terus, nggak bakal apa? Menangis. Tersenyum terus, nggak bakal cemberut. Ya. Sehat terus, nggak bakal mati. Sehat terus, nggak bakal mati. Kuat terus, nggak bakal loyo. Ya. Itu segar teduh terus, itu surga itu. Surga itu, ya. Makanya rugi kalau kita hanya menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan itu adalah akhirat. Tapi kemudian dalam waktu yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagian kamu dari dunia. Karena dunia itu ada yang halal, ya, ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang makruh. Maka yang jangan kita lupakan itu apa? Yang halal. Kita itu. Jadi yang halal itu kita gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Sebab kalau dengan yang syubhat, dengan yang makruh, dengan yang haram, kita tidak akan mendapatkan kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Ya, yang disebut Darussalam, ya, kampung keselamatan, kampung kesejahteraan. Ya, kampung apa lagi? Kampung kedamaian, kampung kerukunan, kampung yang aman dan sentosa. Itu Darussalam. Tapi kalau yang kita makan, yang haram, yang syubhat dan makruh, kita akan mendapatkan darul bawar, lawan daripada Darussalam. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Dan gunakan yang Allah berikan kepada kamu itu, ya, untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk meniru kebaikan itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana Allah tidak baik? Jadi kalau Allah kejam, Allah sadis, orang kafir nggak bakal dikasih hidup, betul kan? Ya. Coba orang kafir, ya, hartanya paling banyak, ya, kekuasaannya paling luas, ya, ilmunya juga demikian, ya. Tapi kalau Allah tidak baik kepada mereka, tidak akan dikasih itu semuanya. Ya, itu. Allah ciptakan pohon. Ya, misalnya pohon mangga. Ya, kita lempar batu. Ya, kita lempar batu pohon itu, ya. Itu pohon itu ngasih mangga, ya. Ngasih mangga. Dilempar pakai batu, kemudian dibalas dengan mangga. Itu baru pohon. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Mas Bawi timpuk pakai batu, masih apa tuh? Ya. Tapi kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu, ya, al-mufsidin. Sebab Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Kemudian usia, umur dan athar itu kenapa diingatkan oleh Allah kepada manusia? Karena manusia mudah dilupakan oleh syaitan. Ya. Tadi kita masuk ke masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika enggak? Kalau tidak berarti bisa jadi pertama karena kita suka lupa, ya. Yang kedua karena sering lupa. Makanya ditulis di sana, ya. Ada tulisannya di luar, Allahumma ftahli abwaaba. Ada, ya? Tapi lupa juga, ya. Padahal itu ada tulisannya, apalagi enggak. Ya. Jadi bisa jadi karena suka lupa, karena sering lupa, masuk masjid, keluar masjid enggak pernah itu berzikir dan berdoa. Itu kan? Ya.
Kemudian bisa jadi dilupakan oleh setan. Karena tadi bagaimana supaya manusia itu tidak kembali ke sorga. Dilupakan apa? Ya, oleh setan tentang sorga. Dilupakan oleh setan tentang neraka. Dilupakan oleh setan tentang apa? Tentang akhirat dan lain sebagainya. Nah ini ketika Allah berkisah tentang Nabi Musa mencari ilmu, berguru kepada Khidir, ya. Qala ara'aita id awayna ila sakhra fa inni nasitul hut. Ketika di perjalanan ya, Nabi Musa pengen makan, ya. Kemudian minta kepada pembantunya disiapkan makanan. Waktu itu menunya ikan. Tapi ternyata ikannya hilang, nggak ada. Ya, dan pembantunya lupa bahwa ikan itu, ya, itu apa? Lompat ke laut, dan dia lupa menceritakannya bahwa tidak ada makanan untuk dimakan waktu itu. Wa ma ansani, ya, di sini ya. Wa ma ansani, ya. Ansanihu, ya. Ila syaitan an adzkura. Dan tidak, ya, menjadikan aku lupa kepada ikan itu kecuali setan. Ya. Jadi setan itu melupakan manusia untuk ingat. Ya. Kemudian wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dan ternyata di sanalah tempat Nabi Khidir berada. Dan kemudian Musa berguru kepadanya. Ya. Jadi lupanya manusia seperti dalam kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, ya, sebenarnya bisa jadi karena dilupakan oleh syaitan. Ya, gitu. Banyak nggak dalam keseharian kita, ya, kita lupa berzikir? Coba pakai baju, tadi berzikir nggak? Iya, buka baju. Jangan sampai campur dengan istri juga nggak berzikir. Iya, makanya ya. Wajahnya mirip bapaknya, anaknya mirip iblis tuh. Kenapa? Setan ikut campur itu. Betul kan? Mana dalilnya bahwa setan itu ikut campur ketika kita bercampur dengan istri kita, kemudian tidak berzikir? Ada doa mau campur, doa apa tuh? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dariku. Ya, jauhkan kami dari setan, suami istri kan. Kemudian jauhkan setan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami. Itu anak itu. Ya. Ya, makanya anak kita mirip setan semua ya. Bisa jadi itu waktu campurnya nggak berzikir. Kenapa kita tidak berzikir ketika kan campur dan sesudah sebelum campur? Kenapa? Ya, itu kenapa? Karena dilupakan oleh setan. Tapi jangan mentang-mentang nggak hafal, doanya ditempel di kamar itu. Hati-hati itu. Ya, iya. Ada anak ditanya sama murid gurunya, coba nak bacakan doa sebelum tidur. Allahumma jannibna syaitan. Jadi salah doa itu. Karena dia hafalnya itu yang ditempel di kamar tidur. Ini berarti doa sebelum tidur itu. Ya, hati-hati tuh. Jadi jangan ditempel, dihafal aja, dihafal itu ya. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa umur itu diingatkan oleh Allah? Ya, karena manusia suka melupakan. Jadi suka lupa, sering lupa, dilupakan oleh setan, mudah dilupakan oleh setan. Kemudian manusia suka melupakan. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Abwaaba kulli syai'in. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ya. Jadi kalau orang kafir berkuasa, orang kafir menguasai kekayaan alam, ya, dan kemudian ternyata kekuasaannya itu lama banget, ya, itu bagian daripada apa? Rencana Allah, ya, bagian dari kehendak Allah. Kita dituntut untuk sabar dan berdoa. Tapi juga dalam waktu yang sama kita harus yakin itu cara Allah membinasakan orang kafir. Jadi dibiarkan dulu
ya, menikmati kekayaannya. Dibiarkan dulu sombong dengan kekuasaannya. Ya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mubsilun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Ya. Ya. Makanya tunggulah, ya, oleh kamu saatnya. Mereka bukan sebenarnya sedang menunggu, ya, sedang menunggu, ya, bergelimang dalam kemaksiatan. Dibiarkan, ya. Jadi kalau kita tidak sholat ternyata sehat, tidak zakat kemudian kaya, bukan Allah diem, bukan Allah membiarkan. Dibiarkan dulu, dikasih kesehatan, dikasih kekayaan. Nah, suatu saat Allah hancurkan semuanya. Ya. Ada orang, ya, dari tunjangan pensiunnya saja miliaran. Ya. Gajinya waktu jadi karyawan miliaran. Tapi setelah pensiun Allah kasih penyakit. Dengan penyakitnya, ya, rumahnya, mobilnya, ya, termasuk kekayaannya itu habis itu dengan penyakit itu. Ya, itu cara Allah mengambil kekayaan dengan paksa. Makanya mumpung masih ada waktu, ya, untuk zakat, infak, sedekah lakukan. Sebab ternyata dua hal yang disesalkan oleh manusia pada saat dijemput oleh kematian, yaitu ketika sakratul maut. Minta kepada Allah supaya diundurkan, dikasih waktu barang sebentar. Untuk apa? Fa'asoddaqo, untuk bersodakoh, zakat dan infak. Wa akum minas solihin, dan untuk menjadi orang saleh. Ya. Jadi ada istidraj di balik umur, ya, yang Allah berikan kepada manusia kalau tidak digunakan dengan baik dan benar. Sampai sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.